Udah bikin produk banyak, tapi ternyata banyak juga yang nggak laku. Wow. Jadi ternyata teman-teman, produk itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Dan ini bisa membuat kita, para pebisnis itu, pastinya punya target. Kira-kira berapa produk yang harus terjual. Namun ternyata dalam proses kita mencapai target tersebut, ada banyak faktor penghambat yang membuat kita itu akhirnya nggak mencapai target tersebut. Yang pertama adalah dari kurangnya perencanaan dari strategi pemasaran. Ya, ternyata strategi pemasaran itu sangat penting sekali. Kalau namanya aja pemasaran gitu ya, jadi supaya barang kita ini sampai dengan tepat ke tangan customer kita. Yang kedua adalah target pasar kita yang terlalu luas. Kalau target pasar kita itu terlalu luas, justru akan membuat segmen kita itu terlalu terpecah-pecah gitu ya. Jadi orang itu nggak fokus kepada produk kita. Nah, yang ketiga nih adalah harga yang dirasa terlalu mahal. Wow, ini ya para fashion entrepreneur kadang-kadang kesulitan banget saat menentukan harga jual. Apalagi bagi kita yang baru pertama kali masuk ke dalam dunia fashion. Jadi menentukan harga ini juga adalah hal yang sangat krusial dan perlu sekali kita pertimbangkan apalagi kalau kita mau memulai bisnis di bidang fashion. Dan yang keempat adalah dari sumber daya manusianya. Ini adalah momok yang sering kali terjadi dan sering kali ya kita dengar juga nih dari para fashion entrepreneur yang ada. Karena walaupun kita udah punya produk yang bagus, tapi kita tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, misalnya nih dari tim produksi, tim pengemasan, tim marketingnya, tim distribusi, maka tentu kita tidak akan memiliki sebuah bisnis yang stabil. Padahal sumber daya manusia ini mempengaruhi sampai 70% keberhasilan dalam sebuah bisnis loh. Tapi nih teman-teman, ada kabar baik ya. Ternyata di tengah begitu banyaknya hambatan yang ada, kita sebagai fashion entrepreneur ini juga bisa loh mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama adalah dengan kita sebagai desainer ini harus berani untuk tampil beda. Ya, kita harus be unique. Karena orang akan melihat kita itu sebagai seorang desainer yang berbeda dari desainer yang lain. Nggak mau kan kalau produk kita itu dianggap sama dengan produk dari desainer yang lain. Apa bedanya kita dong dengan desainer yang lain? Yang kedua adalah dengan kita harus berani bersaing. Jadi kita sebagai seorang pebisnis itu harus memiliki mental yang kuat. Ya karena kita ini pasti akan mendengarkan banyaknya kritik, banyaknya saran dari orang lain. Dan kita sebagai seorang pebisnis harus menerima kritik-kritik tersebut dan bisa membuat kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga, di dalam bisnis pasti ada yang namanya resiko. Dan kita sebagai seorang pebisnis harus juga berani untuk mengambil resiko. Karena tidak mungkin nih saat kita sudah menjalankan bisnis dan semuanya itu flat, nggak ada masalah, nggak ada hambatan, nggak mungkin. So, saat kita memutuskan kita masuk ke dalam dunia bisnis, maka kita juga memutuskan untuk kita berani mengambil resiko. Yang keempat adalah menjadi sabar dan konsisten. Karena pasti ya saat dalam perjalanan bisnis kita ini ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prediksi kita atau kemauan kita. Nah, kita harus mengusahakan diri kita itu untuk terus sabar, konsisten dalam menjalankan bisnis kita tersebut. Kan kalau kita nggak mau ya, kita udah punya usaha, namun di tengah jalan belum sukses, belum jadi, tapi tiba-tiba kita mutusin untuk berhenti. Nah teman-teman, tahu nggak sih ternyata ada loh satu jembatan yang bisa membantu kamu untuk bisa memasuki dunia bisnis ini dengan smooth tanpa hambatan. Jawabannya adalah di Miracle. Karena apa? Karena ternyata di Miracle ini ya kita itu membantu teman-teman ya untuk bisa masuk ke dalam dunia bisnis itu secara langsung. Jadi teman-teman akan belajar dan di training secara langsung, bahkan akan melalui tahap evaluasi di mana produk-produk yang teman-teman hasilkan itu memang sudah benar-benar layak untuk masuk ke dalam dunia bisnis. Jadi teman-teman yang memang pastinya kepengen ya masuk ke dalam dunia bisnis fashion, pasti kepengen hasil karya kalian itu memang layak dan memang disukai oleh masyarakat, disukai oleh pasar. Jadi di Miracle sendiri akan membantu teman-teman dalam marketing and branding produk-produk kalian. Jadi Miracle di sini akan menjadi sebuah media bagi kalian para desainer untuk bisa menghasilkan karya di mana karya kalian itu bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita sendiri Miracle ini sebagai media bagi kalian itu untuk bisa menjalankan usaha ini.
Jadi kami di sini juga membantu kalian di dalam segi penjualan, di dalam segi pembuatan konsep. Mirasel sendiri akan menjadi semacam asesor di mana kami akan melihat apakah kalian sebagai seorang desainer ini sudah layak dan mumpuni belum kalau kalian itu menjadi seorang entrepreneur ke depannya. Jadi seandainya misal kamu merasa nih aku masih belum mumpuni gitu ya, tenang saja, Mirasel akan membantu kamu sampai kamu benar-benar bisa bersaing di pasaran. Jadi kalian para calon fashion designer dan juga para calon fashion entrepreneur, kalian nggak perlu bingung kalau habis lulus tuh mau ngapain, karena di Mirasel kalian lulus dari sini dijamin langsung kerja. Dan jangan lupa untuk klik link di bawah ini untuk bisa mengetahui informasi-informasi dari program-program Mirasel secara lengkap ya. Hanya dengan mengklik link di bawah ini aja loh. So kita tunggu chat dari kamu ya. Bye bye.